Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Dharma Warsike dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dari program studi Teknik Sipil Universitas Udayana tahun 2019 akan mempresentasikan dari mata kuliah Ekonomi Teknik dengan materi evaluasi investasi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Komang Trimedia Septiasih dengan NIM nomor akhir 053, kemudian Yohanes Juniawan dengan NIM nomor akhir 053, dan saya sendiri Ziko Paskaviane dengan NIM nomor akhir 056. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian evaluasi investasi, metode net present value, metode annual equivalent, metode benefit cost ratio, dan yang terakhir metode payback period. Yang pertama adalah pengertian evaluasi investasi. Investasi sendiri merupakan kegiatan yang memerlukan biaya yang besar dan berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha, sehingga sangat membutuhkan analisis yang sistematis dan rasional sebelum kegiatan investasi dilakukan. Dalam melakukan investasi perlu mempertimbangkan hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama, apakah investasi tersebut memberikan manfaat ekonomis terhadap perusahaan, dan yang kedua, apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan optimal dari berbagai kemungkinan yang ada. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan analisis evaluasi investasi dan analisis pemilihan alternatif. Berikut adalah contoh gambar cash flow dari investasi. Kegiatan investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain secara periodik yang perlu disiapkan seperti biaya operasional dan biaya perawatan. Investasi juga menghasilkan sejumlah keuntungan atau manfaat, mungkin dalam bentuk penjualan produk dan jasa. Yang pertama adalah metode net present value. Net present value adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang. Metode ini pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke kondisi present atau pada saat T sama dengan 0. Rumus dari NPV sendiri adalah PWB atau Present Worth of Benefit dikurang PWC atau Present Worth of Cost. PWB dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma T sama dengan 0 sampai N, CB dikali dengan FBP. Kemudian PWC dapat dihitung dengan rumus sigma T sama dengan 0 sampai dengan N, C dikali dengan FBP. Kemudian rumus yang terakhir adalah NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai dengan N, CV dikali FBP, di mana CB adalah cash flow benefit, CC adalah cash flow cost, CF adalah cash flow utuh, yaitu benefit ditambah cost, FBP adalah faktor bunga present, dan T sama dengan periode waktu, N sama dengan umur investasi. Jika NPV lebih dari 0, artinya investasi akan menguntungkan, layak atau visible. Apabila NPV kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan, layak atau unfeasible. Kemudian ada contoh soal. Bapak Kreatif sudah menjajaki kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 120 juta rupiah. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi tersebut, dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 30 juta per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun kemudian, aset dapat dijual 50 juta rupiah. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Diminta mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi adalah 12% per tahun. Penyelesaian. Yang pertama, ditulis diketahuinya terlebih dahulu, yaitu investasi sebanyak 120 juta rupiah, annual benefit atau AB 30 juta per tahun, annual cost atau AC sama dengan 10 juta per tahun, nilai sisa atau S sama dengan 50 juta, overhaul pada periode kelima adalah 15 juta, umur investasi N adalah 8 tahun, suku bunga adalah 12% per tahun.
Kemudian menggunakan rumus NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai dengan N, CF dikali dengan faktor bunga. Maka didapat NPV sama dengan minus I ditambah AB dikali faktor bunga, ditambah S dikali faktor bunga, dikurang AC dikali faktor bunga, dan OH atau overhaul dikali dengan faktor bunga. Maka setelah diperhitungkan didapat NPV sama dengan minus 9.956.000. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut tidak layak ekonomis atau invisible dan tidak dapat direkomendasikan untuk diterapkan. Contoh soal yang kedua. Diketahui suatu rencana investasi senilai 400 juta rupiah. Umur investasi 10 tahun dengan nilai sisa 100 juta rupiah. Benefit tahun pertama sampai ketiga 80 juta rupiah per tahun, kemudian naik rata-rata 20% per tahun. Di samping itu, biaya operasional dikeluarkan rata-rata 25 juta rupiah per tahun. Evaluasilah rencana tersebut dengan metode NPV pada suku bunga 10% per tahun. Penyelesaian di sini menggunakan rumus geometrik gradient, yaitu dengan rumus AN sama dengan A1 dikali 1 tambah G pangkat N-1. Dan P sama dengan A1 dikali dengan 1 min dalam kurung 1 ditambah gradien dipangkatkan dengan N, dan dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan min N per 1 minus G. Kemudian dikerjakan dengan rumus NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai dengan N, CF dikali FBP. Maka didapatkan NPV sama dengan AB dikali faktor bunga ditambah AB dengan faktor bunga rumus gradien ditambah S dikali faktor bunga dan dikurang investasi atau I dikurang juga dengan AC dikali dengan faktor bunga. Maka setelah dengan 288,82 juta. Maka dapat disimpulkan rencana investasi dapat direkomendasikan secara layak, ekonomis, atau visible. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jojo. Baik, selamat siang. Saya akan melanjutkan materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode annual equivalent atau disebut AE. Konsep metode ini berkebalikan dengan konsep metode NPV. Jika pada metode NPV, seluruh aliran cash ditarik pada posisi present, sebaliknya, pada metode AE ini, aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Bisa kita lihat pada gambar 4.5a, itu adalah cash flow secara real. Kemudian cash flow yang secara real ini kita konversikan menjadi format annual, yaitu pada gambar 4.5b. Next. Ya, lalu selanjutnya hasil pendistribusian secara merata dari cash in sendiri itu disebut Equivalent Uniform Annual of Benefit atau disingkat EUAB. Sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut dengan Equivalent Uniform Annual of Cost atau EUAC. EUAB dikurangi EUAC sendiri disebut dengan Annual Equivalent atau AE. Rumusnya bisa dilihat pada gambar di pojok kanan bawah. EUAB merupakan penjumlahan dari cash flow benefit. Kemudian EUAC adalah penjumlahan dari cash flow cost, sedangkan AE sendiri adalah EUAB dikurangi EUAC. Kriteria pengambilan keputusan pada metode AE ini, jika AE nilainya lebih besar sama dengan 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak secara ekonomis atau visible. Jika AE kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau layak secara ekonomis atau unvisible. Next. Ya, kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, jika soal NPV yang telah dijelaskan tadi dievaluasi dengan metode AE, maka prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi pertama-tama kita menggambar cash flow dengan format annual. Kemudian kita menghitung nilai AE-nya. Nilai AE di sini dihitung dengan menggunakan faktor bunga annual atau FBA, menggunakan tabel bunga. Di sini setelah perhitungan didapatkan nilai AE sama dengan minus 4,96 juta rupiah.
Karena nilai AE-nya lebih kecil dari 0, maka rencana investasi tidak layak secara ekonomis. Next. Kemudian soal yang kedua. Suatu rencana investasi sebesar 2.000 juta rupiah membutuhkan biaya operasional dan perawatan pertama 50 juta rupiah. Selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah per tahun, sampai tahun ke-8 setelah itu stabil. Tahun ke-6 diperkirakan akan ada kegiatan perawatan berat atau overhaul sebesar 150 juta rupiah. Benefit baru akan dimulai tahun kedua, yaitu 300 juta rupiah, dan naik gradien 50 juta rupiah sampai tahun ke-7. Dan setelah itu menurun 25 juta per tahun. Evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode AE jika suku bunga berlaku 10% per tahun. Nah, sama caranya di sini, yaitu pertama kita menggambar cash flow secara annual terlebih dahulu. Keterangan-keterangan di soal tadi, cash flow benefit dan cash flow cost-nya dimasukkan ke dalam grafik cash flow. Kemudian nilai AE dihitung, perhitungan ada di gambar sebelah kanan. Setelah perhitungan didapatkan nilai AE-nya sama dengan 13,89 juta rupiah atau lebih besar daripada 0. Maka rencana investasi pada asumsi suku bunga 10% layak secara ekonomis dan direkomendasikan untuk diterapkan. Next. Contoh soal yang ketiga. Dalam rangka pengembangan usaha, PT Angin Berembus merencanakan investasi baru senilai 1.200 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ke-7 sebesar 400 juta rupiah. Setelah itu menurun gradien sebesar 15 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah dan selanjutnya pendapatan lamsam pada tahun ke-6 300 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 100 juta rupiah. Evaluasilah rencana tersebut dengan metode AE jika suku bunga 10%. Masih sama, jadi untuk metode AE ini kita harus selalu menggambar grafik cash flow terlebih dahulu dengan format annual. Jadi di sini sudah digambarkan grafik cash flow-nya. Nah, lalu nilai cash flow sendiri, nilai AE sendiri dihitung dengan menggunakan faktor bunga anual. Nilai AE sendiri didapatkan sebesar 105,368 juta rupiah. Karena nilai AE-nya lebih besar dari 0, maka rencana investasi layak ekonomis dan direkomendasikan untuk dilaksanakan. Lalu metode yang selanjutnya adalah metode benefit cost ratio atau BCR. Metode ini sering digunakan pada tahap-tahap awal evaluasi perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak atau public government project. Kenapa metode BCR ini bagus untuk public government project? Karena pada public government project banyak terdapat benefit dan cost yang tidak langsung, yang itu juga harus diperhitungkan, sehingga sangat cocok menggunakan metode BCR. Metode BCR ini sendiri memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat atau benefit yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung atau cost dengan adanya investasi tersebut. Rumus umum BCR bisa dilihat yaitu benefit dibagi dengan cost atau sigma benefit dibagi dengan sigma cost. Jika analisis dilakukan terhadap present, maka BCR sama dengan PWB per PWC. Jika analisis dilakukan terhadap annual, maka BCR sama dengan EUAB per EUAC. Kriteria keputusan dalam metode BCR sendiri, yaitu jika BCR lebih dari sama dengan 1, investasinya layak atau visible. Jika BCR kurang dari 1, artinya investasi tidak layak atau unvisible. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika soal nomor 3 dari metode AE dievaluasi dengan metode BCR, maka dapat diselesaikan sebagai berikut. Di sini BCR diselesaikan dengan menggunakan metode present. Oleh karena itu BCR sama dengan PWB per PWC. Kemudian PWB dihitung dan PWC juga dihitung. Setelah mendapatkan nilai PWB sebesar 2.608,49 juta rupiah,
dan nilai PWC 181.891,03 juta rupiah. Nilai BCR pun bisa didapatkan, yaitu dengan PBB per PWC, sama dengan 1,379. Karena nilai BCR lebih dari 1, maka investasi ini layak ekonomis atau visible dan direkomendasikan untuk diterapkan. Kemudian, contoh soal yang berikutnya. Dalam rangka pengembangan Kota Padang, Pemkot merencanakan akan membangun pasar atau pertokoan di daerah Tunggul Hitam dengan biaya investasi 10 miliar rupiah. Dalam pengoperasiannya akan membutuhkan biaya operasional 350 juta rupiah per tahun. Proyek tersebut menghasilkan 300 petak toko yang diproyeksikan akan dijual 40% dan selebihnya akan disewakan. Harga jual toko 50 juta rupiah per petak dan tarif sewa 5 juta per tahun per petak. Dengan adanya proyek tersebut, diproyeksikan perekonomian masyarakat setempat akan meningkat 2% per tahun, di mana pendapatan masyarakat saat ini kurang lebih Rp500.000 per KK per bulan. Jumlah penduduk setempat kurang lebih 2.000 KK. Di samping itu akan terjadi penurunan kualitas budaya, kenyamanan dan keamanan yang disetarakan dengan uang senilai Rp50.000 per KK per bulan. Aspek lain yang menguntungkan yaitu akan meningkatnya produktivitas lahan, di mana luas lahan kurang lebih 1.000 hektar akan meningkat rata-rata 5% per tahun dari harga jual saat ini, yaitu Rp20 juta per hektar. Investasi ini diharapkan bertahan 15 tahun tanpa nilai sisa. Yang diminta adalah, yang pertama, formulasikan persoalan di atas dalam bentuk grafik cash flow. Kemudian yang kedua, evaluasilah rencana tersebut dengan metode BCR, jika I sama dengan 10% per tahun. Formulasi masalahnya, kita kelompokkan dulu menjadi benefit dan cost. Yang pertama adalah kelompok benefit, terdiri dari, yang pertama ada benefit langsung, yaitu benefit bagi pemerintah. Yang pertama adalah penjualan toko, yaitu 40% dikali 300 toko, dikali 50 juta, yaitu 6.000 juta. Kemudian sewa toko, 60% dikali 300 toko, dikali 5 juta per tahun, sama dengan 900 juta per tahun. Kemudian benefit tak langsung atau benefit bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat atau G1, 2% dikali setengah juta rupiah dikali 12 bulan dikali 2.000 KK, sama dengan 240 juta rupiah per tahun. Peningkatan nilai lahan atau G2, 5% dikali 20 juta rupiah per hektar dikali 1.000 hektar, sama dengan 1.000 juta rupiah. Jadi gradien benefit yaitu G1 ditambah G2, sama dengan 1.240 juta rupiah per tahun. Kemudian ada kelompok cost. Kelompok cost terdiri dari investasi awal, yaitu 10.000 juta rupiah. Kemudian biaya operasional atau AC1 sama dengan 350 juta rupiah per tahun. Kemudian disbenefit masyarakat atau AC2, 2.000 KK dikali 0,050 juta rupiah dikali 12 bulan, sama dengan 1.200 juta per tahun. Jadi gradien cost sama dengan AC1 ditambah AC2 sebesar 1.550 juta rupiah per tahun. Setelah mendapatkan nilai benefit dan cost-nya, kita bisa membuat grafik cash flow. Grafik cash flow-nya seperti ditunjukkan pada gambar. Next. Kemudian evaluasi rencananya. Pada soal ini BCR juga ditinjau secara present sehingga PWB per PWC. Nilai PWB didapatkan sebesar 62.088,48 juta rupiah. Sedangkan nilai PWC sendiri didapatkan 21.789,3 juta rupiah. Maka nilai BCR-nya sama dengan 2,85. Karena nilai BCR lebih dari 1, maka rencana investasi tersebut layak dilaksanakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Septi. Baik, materi selanjutnya adalah metode payback period. Dengan rumus KPBP sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai dengan N dengan CFD lebih besar sama dengan 0, di mana K sama dengan periode pengembalian, CFT sama dengan cash flow periode ke T. Jika komponen cash flow, benefit, dan cost-nya bersifat anual, maka formulanya menjadi KPBP sama dengan investasi dibagi dengan annual benefit dikali periode waktu. Dengan kriteria keputusan itu untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak atau ekonomis, diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu. Dalam metode payback period ini, rencana investasi dikatakan layak jika
K lebih kecil atau sama dengan N dan sebaliknya, dengan K sama dengan jumlah periode pengembalian dan N sama dengan umur investasinya. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 10 juta rupiah per tahun dengan benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun. Setelah itu aset akan laku terjual 50 juta. Lalu diminta untuk menghitung payback period investasi tersebut. Dihitung dengan menggunakan rumus KPBP sama dengan investasi dibagi dengan annual benefit dikali dengan periode waktu, yaitu 120 juta dibagi dengan 30 juta dikurang 10 juta dikali tahun sama dengan 6 tahun. Karena K sama dengan 6 tahun lebih kecil dari N sama dengan 8 tahun, maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau layak. Next. Untuk contoh soal yang kedua, suatu investasi sebesar 1.200 juta rupiah membutuhkan biaya operasional tahun pertama yaitu 50 juta rupiah dan tahun berikutnya naik gradien 10 juta per tahun. Investasi menjanjikan pemasukan rata-rata 400 juta rupiah per tahun dan pada tahun ke-6 akan ada pendapatan tambahan dalam bentuk lump sum 300 juta rupiah. Untuk umur investasi diperkirakan selama 10 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Diminta untuk menghitung periode pengembalian ataukah dan rekomendasikan rencana tersebut. Next. Karena penyelesaian cash flow-nya itu tidak annual, maka yang dipakai adalah rumus sebagai berikut. Setelah dihitung, maka akan didapatkan nilai seperti pada tabel di bawah. Jadi investasi BEP pada periode keempat dan K lebih kecil dari N, maka investasi adalah layak. Next. Untuk catatan, yang pertama, sistem evaluasi tidak memperhatikan faktor bunga. Yang kedua, jika terdapat 2 atau lebih alternatif tidak mampu mendeteksi kualitas cash flow alternatif secara komprehensif, kecuali cash flow yang berpengaruh hanya terbatas sampai periode pengembalian untuk masing-masingnya. Next. Untuk contoh yang ketiga, yaitu adalah contoh 3 alternatif dengan cash flow seperti tabel berikut. 3 alternatif di samping menghasilkan payback yang sama, yaitu masing-masing 3 tahun. Artinya ketiga alternatif dari sudut PBP sama saja. Sedangkan kondisi realnya, alternatif B menjanjikan suatu profit yang lebih besar setelah tahun ketiga. Oleh karena itu, metode ini hasilnya sangat kasar dan sering dipakai pada saat evaluasi pendahuluan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan selamat siang.